Tera, jangan lupa sebelum videonya dimulai, subscribe dulu, di like, di komen, dan dibagikan. Nih tips-tipsnya, udah aku tulis semuanya. Ada 7 tips dan trik yang bisa kalian ikuti supaya jualan offline kalian lancar mulus, oke? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo Tera, teman Rarisma. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang selalu menyenangkan ya Tera. Nah, di video kali ini ya Tera, aku mau membahas bagaimana sih jualan baju thrifting ya, baju pre-love, baju second, baju bekas secara offline ya. Nanti untuk secara online-nya akan aku bahas di video selanjutnya, tapi aku mau kasih tahu dulu nih, video ini adalah tips dan trik jualan baju thrifting secara offline. Oke, ada 7 tips dan triknya, ikutin terus. Nah Tera, sebenarnya yang pertama ini adalah simple banget, ini dia tipsnya. Ini tips dari segala tips, yaitu adalah berdoa. Itu tips yang pertama ya Tera. Kadang kita tuh suka lupa melakukan hal kecil ini gitu loh. Ini sebenarnya sederhana, tapi ini justru adalah kunci keberhasilan kalian semuanya. Ya, jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan kalian, termasuk dalam menentukan ingin bisnis pre-love ini atau thrifting ini atau second atau bekas. Oke Tera, kedua nih Tera, kalau misalkan ya kalian bingung nih jualan offline tapi kalian nggak punya toko Tera, jangan khawatir Tera, kalian bisa jualan di rumah kalian sendiri Tera. Bisa jualan di depan pagar kalian, kalian bisa bikin simple deh, nggak usah kasih pertanda atau sign bahwa kayak lampu neon box gitu, atau misalkan lampu kelap-kelip gitu, nggak perlu kayak gitu, cukup dari kardus bekas ya, kalian tulis pakai spidol yang permanen. Kalian bisa kayak misalkan lagi sale 103 atau sale 104, jadi kayak gimana caranya kalian, tulisan kalian itu bisa menarik lingkungan di sekitar kalian kayak gitu. Nah, jadi misalkan kalian bisa tulis kayak itu tadi dengan harga, atau misalkan dengan dijual, sisa ekspor atau sisa import atau macam-macam deh Tera. Gimana caranya ya? Sekarang gini Tera, posisikan bahwa kalian adalah pembeli, bukan penjualnya ya. Jadi ketika kalian merasa kalian adalah pembeli, kalian tuh pasti gimana ya caranya pembeli ini tertarik gitu. Jadi misalnya gini, kalau kalian deh ke pasar gitu, kalian beli sayur, gimana caranya kalian tuh bisa milih itu si tukang sayur itu? Nah tentunya karena sayurannya bagus kan. Nah kalian juga harus ikutin, maksudnya pola pikirnya seperti itu ya Tera. Jadi pola pikir pembeli gitu loh, bukan lagi pola pikir penjual. Nah itu yang kedua ya Tera, jadi kalian bisa buka, istilahnya buka lapak, buka warung, buka toko di rumah kalian sendiri gitu loh. Paling ya modal-modal gantungan lah, kalian tinggal gantung-gantungin aja gitu. Sampai sini sudah jelas ya. Lalu kita akan masuk pada tips dan trik yang ketiga. Tera, setelah kalian buka lapak nih atau toko di rumah kalian sendiri, kalian juga bisa buka lapak di keramaian. Seperti di CFD, di bazar-bazar, itu sangat memungkinkan bahwa penjualan offline kita bisa meningkat perlahan-lahan, karena itu kan ibaratnya promosi ya Tera. Nah udah gitu kalian juga bisa sama salon-salon tuh Tera. Nah biasanya kalau salon-salon itu kan lebih banyak perempuan ya, ataupun tempat-tempat futsal tuh kadang-kadang tuh pasti, kalau sebenarnya sih udah ada beberapa yang buka pastinya di kota kalian. Nah kalian juga bisa pikirkan tuh gimana tuh kerjasama sama mereka, kayak mungkin di depan area parkirnya kalian bisa buka lapak di situ. Bisa banget tuh Tera. Tera, masuk ke tips dan trik yang keempat, kalian harus bentuk reseller. Maksudnya bentuk reseller itu seperti apa? Kayak gini deh, simpelnya adalah kalian kayak ngajakin temen kalian atau saudara kalian atau siapapun yang kira-kiranya tuh agak sedikit nganggur ya Tera, atau misalkan punya waktu luang yang lebih banyak, kayak
kamu mau nggak nih jualin ini? Dari aku harganya segini, dari kamu terserah kamu bisa naikin. Seperti itu Tera. Jadi kalian tuh nggak capek juga jualan sendiri, nggak capek juga koar-koar sendiri gitu. Jadi misalkan kalian kurangin 5.000 atau 10.000 dari pendapatan kalian, tapi ya udah biar aja itu orang yang bantu kita, seperti itu Tera. Jadi kita juga nggak capek sendiri gitu. Istilahnya tuh kayak ada kaki-kakinya gitu. Ya seperti MLM lah semacam itu. Kita masuk ke yang 5 ya Tera. Yang kelima adalah itu beritahu komunitas kalian Tera. Kalian misalkan punya ibu-ibu arisan atau ibu-ibu tetangga, atau juga kumpulan mbak-mbak tetangga. Nah kalian bisa banget tuh beritahu mereka kalau ya kalian jualan baju-baju pre-love dan itu murah dan itu udah bagus, istilahnya udah dicuci atau udah di laundry ya. Kalian jangan mengecilkan atau underestimate komunitas-komunitas kecil seperti itu ya Tera. Oke? Nah Tera, ini tips dan trik yang keenam, yaitu membuat selebaran ya Tera, atau flyer atau brosur. Caranya gimana Tera? Ribet nih, mesti desain ini itu. Enggak Tera, enggak perlu ribet-ribet kayak gitu. Kalian nih misalkan ya, tinggal tulis aja di selembar kertas gitu, misalkan di selembar kertas seperti ini ya, yang kecil aja Tera. Jadi terserah kalian sih, kalau kalian memang bisa gambar baju ya boleh, atau enggak kalian gunting dari majalah ya, mode baju gitu, gambar baju gitu, kalian tempel di sini, lalu kalian bisa tulis di sini kayak misalkan promo jualan sisa ekspor baju. Bang. Terus kalian bisa kasih tahu alamat kalian di sininya atau kontak person kalian. Udah, ini kan ada fotonya nih tadi ditempel. Nah ini kalian fotokopi Tera, kalian fotokopi. Jadi tuh kalau udah di fotokopi biasanya bentuk gambarnya ini nggak kelihatan gitu. Jadi lebih lucu sih. Ya memang ada pengeluaran biaya sedikit, tapi nggak jadi masalah sih. Sebenarnya kan kalau fotokopi tuh kalau yang size-nya kecil itu lebih murah ya Tera. Jadi kan biasanya HVS, mungkin bisa satu HVS itu dibagi 4 gitu ya. Jadi dia cukup kecil tapi kalian tuh informasinya ada di sini. Nah, itu juga kalian bisa bagikan di pasar atau di perumahan-perumahan sebelah, atau misalkan di tempat-tempat kos di daerah kalian gitu. Pokoknya jangan jauh-jauh lah, kalau bisa ya cuma 1 kilo atau 2 kilo dari tempat kalian gitu. Jadi ketika orang mau datang ke tempat kalian tuh nggak males karena deket ternyata, seperti itu. Kalian tinggal taruh aja di mana ya? Sebenarnya sih paling simple kalau kalian mau tuh taruh di pasar atau taruh di Alfamart atau di Indomaret. Jadi kan orang tuh biasanya lalu lalang gitu kan ya. Orang tuh paling seneng banget biasanya ke Alfamart atau ke Indomart. Nah kalian bisa tuh berdiri ya sejam 2 jam sambil bagiin brosur itu. Oke? Iya. Nah Tera, ini adalah tips dan trik ke-7 dan yang terakhir. Tera, caranya ini gampang banget ya Tera sebenarnya. Jadi gini Tera, ketika kalian punya offline store, kalian juga harus punya online store ya Tera. Aku mau kasih tips bahwa kalian bisa nih memadukan antara offline dengan online. Caranya gimana nih Tera? Kalau online kalian sebenarnya harus live di salah satu marketplace ya. Bisa di Shopee ya Tera. Jadi kalian gini caranya, kalian punya toko offline nih di rumah ataupun di toko kalian. Nah kalian bisa sambil berjualan secara online. Jadi istilahnya di offline kalian dapet, di online juga kalian dapet. Begitu Tera, daripada misalkan di rumah, di toko gitu ya kan, di warung nungguin nih orang sambil dateng membeli gitu. Kalian bisa nih sambil santai kalian live di Shopee Live. Oh my god. Wow. Terus kalian bisa menawarkan dagangan kalian gitu. Jadi istilahnya sekalian sama-sama menunggu, tapi menunggunya tuh ada 2 cara. Jadi cara offline tetap kalian jalankan, cara online juga tetap kalian jalankan. Nah Tera, teman Rarisma, itu aja 7 tips dan trik dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang bingung banget nih. Apa aja sih trik-triknya jualan offline?
biar cepet laku. Semoga itu semua membantu ya Tera. Nah, buat kalian yang suka jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan tentunya. Oke, jangan lupa video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara jualan online biar cepat laku. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.